Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apanji Tohjaya lahir 1250. Beliau adalah Raja Kediri, bawahan Tumapel. Menurut kitab Negara Kertagama, beliau sama sekali tidak pernah menjadi raja di kerajaan Tumapel. Akan tetapi, menurut kitab Para Raton Tohjaya adalah raja dari kerajaan Tumapel atau Singosari yang memerintah pada tahun 1249 sampai 1250. Jadi Tohjaya memerintah selama 1 tahun di kerajaan Tumapel. Tohjaya adalah putra pertama dari Ken Arok yang lahir dari seorang selir yang bernama Ken Umang. Semenjak kelahirannya Tohjaya, Ken Umang sudah berkeinginan menjadikan putranya yang bernama Tohjaya agar bisa menjadi raja di Singosari. Entah bagaimana caranya, walaupun dengan cara yang licik. Bahkan Tohjaya tidak bisa menjadi raja karena yang berhak menjadi raja adalah putra dari permaisuri, yaitu Ken Dedes. Setelah Ken Arok tewas, maka anak tirinya yang bernama Anusapati naik menjadi raja di kerajaan Tumapel atau Singosari. Sedangkan Tohjaya menaruh curiga bahwa ayahandanya Ken Arok dibunuh, dan ia pun mencari tahu bersama ibundanya yang bernama Ken Umang. Dan menurut informasi yang pasti dan sangat valid bahwa ayahnya dibunuh oleh orang suruhan Anusapati. Dan semenjak itulah Tohjaya tahu kalau Anusapati adalah putra Tunggul Ametung, bukan dari Ken Arok. Nah, oleh sebab itulah Ken Arok dibunuh oleh Anusapati. Dengan demikian maka Tohjaya mempunyai dendam kusuma terhadap Anusapati. Mulai sejak itulah Tohjaya selalu menuntut pembunuhan Anusapati sebagai balas dendam atas kematian ayahnya, yaitu Ken Arok. Dalam berbagai kesempatan Tohjaya selalu memata-matai Anusapati. Bahkan Tohjaya selalu membaca peluang kapan dan di mana ia bisa melaksanakan keinginan tersebut supaya tujuannya bisa segera terlaksana. Bahkan Tohjaya sudah membuat rencana, yaitu Tohjaya akan mengadakan pesta sabung ayam, dan pesta tersebut akan dibuat semeriah dan didatangi oleh petarung-petarung besar atau oleh para pembesar kerajaan. Namun demikian, Anusapati memperkuat pengawalannya atas dirinya, dan Anusapati tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap Tohjaya. Sedangkan Anusapati sangat sayang dan baik terhadap Tohjaya, sehingga suatu hari atau suatu ketika Tohjaya mengajak adu ayam kepada Anusapati, dan Anusapati menyanggupinya pada saat ayam mulai bereaksi. Kebetulan pada hari itu ayam yang diadu adalah ayam kesayangan Anusapati. Maka Tohjaya tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Pada saat penonton bersorak-sorai dan bertepuk tangan melihat ayam sang raja bereaksi sangat bagus sekali. Bahkan sang raja sampai terlena karena aksi ayamnya. Maka Tohjaya mengambil pusaka keris Empu Gandring yang dicurinya dari tangan Anusapati tersebut, dan langsung menghujamkan keris tersebut ke tubuh Anusapati tanpa ada orang lain yang melihatnya. Dan seketika itu pula Anusapati tewas di tempat, dan peristiwa itu terjadi pada tahun 1249. Atas kematian Anusapati tersebut sebenarnya terjadi kebincangan dan terjadi kerancuan. Siapa yang akan menggantikan Anusapati? Maka akhirnya Tohjayalah yang berhasil naik tahta atas inisiatif ibundanya yang bernama
Ken Umang. Setelah Tohjaya menjadi raja di Tumapel, maka Tohjaya mempunyai sifat yang tidak baik dan kurang tegas, serta mudah sekali dipengaruhi hingga negeri Tumapel kurang bijaksana dalam mengambil segala keputusan. Nah, dalam hal ini Tohjaya sangat tunduk dan menuruti pembantunya yang bernama Pranajaya. Apa yang dikatakan Pranajaya, maka Tohjaya sangat menurutinya, termasuk untuk menyingkirkan kedua orang sepupunya. Dua orang sepupunya tersebut harus dibunuh karena dua orang tadi dianggap berbahaya demi kelangsungan kekuasaan Prabu Tohjaya di Tumapel. Maka dengan demikian mereka berunding untuk melenyapkan kedua orang tadi yang bernama Ranggawuni putra Anusapati dan Mahesa Cempaka putra Mahesa Wong Ateleng. Maka dari hasil rundingan tersebut, maka diutuslah seorang membunuh dua orang tadi, yaitu yang bernama Lembu Ampal. Lembu Ampal adalah orang yang sangat setia pada Anusapati. Begitu Lembu Ampal mendapat tugas dari Tohjaya untuk melenyapkan Ranggawuni dan Mahesa Cempaka, rupanya pucuk dicinta ulang pun tiba. Bak Gayung bersambut yang tadinya disuruh membunuh mereka berdua, kini Lembu Ampal bergabung secara diam-diam dengan Ranggawuni dan Mahesa Cempaka. Kini Lembu Ampal berbalik arah bergabung dengan mereka dan mengadakan perlawanan. Bahkan Lembu Ampal berhasil menyusun kekuatan hingga bersama dengan Ranggawuni dan Mahesa Cempaka. Sedangkan pasukan Tumapel bersama dengan mereka berdua, dan seluruh pasukan Tumapel berada di pihak yang benar atau sah. Kemudian mereka bersama-sama melakukan pemberontakan terhadap Tohjaya, maka perang pun tidak dapat dihindarkan lagi. Dua pasukan yang saling berhadapan, pasukan Tumapel terbelah menjadi dua, yang sebagian ikut dengan Tohjaya, yang sebagian ikut dengan Ranggawuni Mahesa Cempaka. Dengan demikian pecahlah perang Tumapel atau pemberontakan di Tumapel. Pasukan Tohjaya kocar-kacir, sedangkan pasukan Ranggawuni terdiri dari orang-orang pilihan atau pendekar-pendekar, banyak yang dari kedua belah pihak yang mati. Pada akhirnya Jaya tertusuk keris Empu Gandring di dekat pangkal pahanya, namun Tohjaya masih tetap dapat melarikan diri, dan Ranggawuni beserta pasukannya tetap mengejar Tohjaya sehingga sampai di desa Ketong Lumbang. Rupanya luka Tohjaya sangat parah dan banyak mengeluarkan darah, sehingga Tohjaya pingsan dan kehabisan darah, dan akhirnya Tohjaya meninggal di desa Ketang Lumbang. Dan persis kematian Tohjaya tercatat pada tahun 1250. Kemudian setelah kematian Tohjaya, maka Ranggawuni menjadi raja sebagai pengganti Tohjaya. Beginilah cerita yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Dari yang mengikuti channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.